Siap. Selamat sore Bapak Paul Edmundus Talo, selaku tuan rumah, Ketua Umum IINTOA, beserta teman-teman anggota IINTOA dan pengurus. Yang terhormat Ibu Hermin Esti Setiawati. Maaf Ibu, saya tidak menyebut detail karena memang saya nggak dapat catatannya. Ibu Hermin adalah Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves. Yang terhormat Bapak Wawan Rusyawan. Maaf juga Pak Wawan, saya tidak menyebutkan detail. Bapak Wawan adalah Direktur Kajian Strategis Kemenparekraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada pertemuan online seminar IINTOA yang ke-50, sesuai dengan topiknya, kami ingin membahas mengenai euforia pembukaan border Bali, bagaimana pariwisata kita. Kita semua sudah tahu bahwa border Bali sudah dibuka sejak 14 Oktober tahun 2021. Pertanyaan dari pemerintah, apakah wisatawan sudah siap datang ke Indonesia? Sementara pertanyaan dari pelaku pariwisata, apakah memberikan dampak yang signifikan bagi pariwisata Indonesia? Sementara kami berkesimpulan tentu tidak. Karena border dibuka, tetapi pengaturan penerbangan menurut pandangan kami masih belum jelas. Aturan e-visa baru mendapatkan sinar terang awal minggu ini. Pengaturan mengenai karantina sudah jelas 5 hari di dalam kamar dan juga jelas tidak menguntungkan bagi pariwisata kita. Pengaturan mengenai peduli lindungi sudah cukup jelas, tetapi belum jelas implementasinya. Untuk hal tersebut, mari kita berdiskusi, mencari solusi yang mudah-mudahan terbaik untuk pemerintah dalam hal ini saat mengambil keputusan kebijakan. Tentunya untuk bergulirnya pariwisata Indonesia dengan sendirinya perekonomian Indonesia. Untuk itu, mari kita mulai berbincang dan silakan Pak Paul Edmundus Talo untuk menyapa para narasumber sambil membuka pertemuan ini. Terima kasih banyak Pak Yongki, moderator kita pada hari ini. Dan moderator kita untuk sekian lama tentu saja, selama IINTOA masih berkibar di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Ibu Hermin, Bapak Wawan, ini narasumber kita pada hari ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat sore. Khusus untuk Ibu Hermin, kami senang sekali, dan Pak Wawan, kami senang bahwa Bapak dan Ibu hadir di ruangan ini. Ruangan ini untuk yang ke-50 sudah diisi oleh banyak pejabat, banyak dari kementerian, maksud saya, mulai dari Menteri Pariwisata hadir di sini. Lalu kemudian para deputi seluruhnya juga pernah hadir di sini. Lalu kemudian Pak Kosmas juga pernah hadir di sini, Ibu Hermin, dan beberapa gubernur, bupati, wakil bupati, anggota DPR, mantan menteri, khususnya yang kami cintai, yang kita cintai bersama, Bapak Gede Ardike almarhum, itu pernah hadir di sini. Pak Sabta Nirwandar pernah hadir di sini. Begitupun Pak Peter Gonta, mantan duta besar, juga pernah hadir di sini, dan beberapa pembicara-pembicara lain. Khusus untuk Ibu Hermin, maaf, boleh saya tanya, ini pertama kali hadir di IINTOA? Sebetulnya sudah pernah Pak, tapi saya hanya menjadi peserta Pak. Baik, saya ulangi sekali lagi siapa kami. Kami ini adalah Biro Perjalanan Wisata. Di dalam Undang-Undang Pariwisata kami disebut Usaha Perjalanan Wisata. Tapi di dalam keputusan Menteri tahun 1987, kami disebut Biro Perjalanan Wisata. Nama itu sampai hari ini tetap dipakai. Di dalam buku Bisnis Indonesia itu ditulis Biro Perjalanan Wisata. Sehingga akte-akte kami, akte pendirian, selalu ditulis Biro Perjalanan Wisata. Di dalam kegiatan kami sehari-hari,
banyak pejabat yang lupa. Ada juga pejabat yang memang tidak mengenal Biro Perjalanan Wisata itu apa. Apalagi ketika kami memberitahu bahwa kami adalah penghasil devisa negara yang mendatangkan wisatawan, banyak yang terheran-heran itu. Pak Wawan barangkali sudah pernah dengar bahwa banyak orang yang terheran-heran bahwa betulkah Biro Perjalanan Wisata itu datang yang mendatangkan wisata. Bukankah wisatawan itu tiba-tiba ujuk-ujuk datang tiba di airport, lalu kalian itu datang bawa namanya, kami menjemput Mr. Brown yang bawa tur ke kiri kanan itu namanya guide, yang mendatangkan wisata namanya OTA. Bapak dan Ibu, inilah kesalahan fatal yang terjadi di beberapa negara ini. OTA baru lahir 20 tahun yang lalu. Tugas itu hanya memotong harga tiket, memotong harga pesawat udara, sehingga mereka mendapat banyak keuntungan karena memotong-motong harga itu. Kehidupan mereka mengambil sebagian kecil daripada pekerjaan kami, yaitu pekerjaan menjual dan mempromosikan. Hanya hotel, menurut survei yang saya lakukan sendiri, itu baru 30-40% hotel-hotel yang ada di Bali, saya melakukan kurang lebih 60 hotel, itu terjual karena OTA, online travel agent. Tetapi 70% itu satu, di booking langsung ke hotel, di booking oleh Biro Perjalanan Wisata ke hotel, dan ada yang membukukan langsung, bukan OTA, tetapi membukukan langsung sendiri melalui karena sudah langganan dan sebagainya. Dengan demikian, Biro Perjalanan Wisata tidak lain adalah mereka yang merencanakan, mereka yang memasarkan, mereka yang bekerja sama dengan partner di luar negeri, namanya Biro Perjalanan Wisata juga, tapi disebut dalam bahasa Inggris disebut tour operator, dan penjual besar namanya wholesalers. Itu partner kami. Kami harus berpartner dengan mereka. Lalu mereka mendatangkan wisatawan, kamilah yang melaksanakan perjalanan wisata. Pada 2019 kami berkumpul, kurang lebih ada 60 perusahaan, para senior yang berumur kurang lebih 60-70 tahun. Ada yang muda-muda seperti Mas Joko ini baru 40 tahun. Beliau dan teman-teman datang di Bali. Kami berbicara bagaimana mempersatukan diri, mendirikan suatu organisasi yang fokus untuk mendatangkan wisatawan dari luar negeri ke dalam negeri guna meningkatkan pendapatan bagi negara melalui devisa negara. Ibu Hermin, tanggal 22 Januari 2020, kami memproklamirkan berdirinya asosiasi yang disebut Indonesia Inbound Tour Operators Association. Kami ini yang sudah menyelenggarakan 50 kali pertemuan melalui ruangan ini. Tadi pagi kami melakukan juga pertemuan berbicara tentang nasib kami. Tadi sudah diceritakan sedikit oleh Pak Riki. Oleh Pak Yongki tadi menyampaikan Bali sudah dibuka, lalu bereforialah, bertepuk tanganlah banyak orang. Pemerintah mengumumkan dibukanya Bali dengan persyaratan antara lain 5 hari karantina di dalam kamar hotel. Apa yang dikatakan Ibu Hermin oleh wisatawan, bukan wisatawan, tour operator partner saya, partnernya Pak Riki, partnernya Pak Indra Fajar, partnernya Pak Robert Tony, partnernya Pak Abdul Haris, dan teman-teman saya yang lain adalah ruangan ini, yang biasanya hadir dari 90 sampai 100 sampai 130. Hari ini baru terdaftar 42, sebentar lagi akan muncul banyak terus. Kami mendapat pertanyaan, mengapa harus 5 hari? Tadi Pak Wawan baru pulang dari Amerika katanya tanpa karantina, tetapi masuk negaranya sendiri di karantina. Satu. Yang kedua, ada yang bertanya kepada saya, mengatakan kepada saya, Paul, kalau harus karantina di negaramu, lebih baik saya tinggal di negara saya.
Ngapain saya pergi ke Indonesia untuk berlibur? Kok mesti masuk di dalam kamar hotel? Emangnya rumah saya jelek? Lalu saya bayar lagi. Bodoh sekali saya. Gitu loh. Dia tidak bilang orang Indonesia yang bodoh sih. Dia bilang bodoh sekali saya kalau saya harus ke Indonesia. Nah, Ibu Hermin, inilah protes yang disuarakan oleh bukan saya, tetapi turis-turis di negara asal wisatawan melalui tour operatornya kepada saya dan teman-teman untuk disampaikan di dalam pertemuan ini. Mohon maaf kalau telinga Ibu Hermin sebentar sedikit panas. Juga Pak Wawan, kalau teman-teman kita tuh gelitik-gelitik suka sekali kalau menggelitik itu. Apalagi ini teman saya dari Sumatera Utara, yang dari Bali, dari Banten, dari Sunda, Punten, dari Maluku, dari Ambon itu sana, dari Papua, dari NTT, suaranya keras-keras. Sulawesi, silakan Ibu menyampaikan apa yang dapat Ibu sampaikan dan dengarlah apa yang dikatakan oleh teman-teman saya. Terima kasih, selamat sore dan selamat berunding-runding dan berbincang-bincang. Saya kembalikan kepada Pak Yongki. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Mungkin Pak Sekjen, Pak Riki akan menambahkan sesuatu mengenai IINTOA. Silakan. Terima kasih Pak Yongki. Selamat sore Bu Hermin, Pak Wawan. Terima kasih Pak dan Ibu sudah bisa hadir di ruangan ini. Sebenarnya tidak banyak yang ditambahkan. Memang betul bahwa kami ini dari Asosiasi Biro Perjalanan Wisata, khusus inbound. Inbound itu mendatangkan turis dari luar. Jadi bukan kita hanya mengoperate saja, tapi kita juga membuat satu produk yang nama dan juga membuat suatu program sehingga mereka atau turis-turis yang datang itu bisa tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dieksplor dan lain-lain sesuai dengan marketnya masing-masing. Anggota kami ini dari Sabang sampai Merauke, Bu. Ya, kurang lebih hampir 200 sekarang ini anggota kami yang terlibat ke bisnis yang sama dengan market yang berbeda-beda. Ada yang fokus market ASEAN, ada yang fokus market Cina, ada yang fokus market Middle East, Eropa, Amerika, dan lain-lain. Ini kita bergabung di satu asosiasi ini sehingga kita bersama-sama mendeklar bahwa benar yang dikatakan Pak Ketua, kita berusaha untuk memasukkan devisa. Dan juga ada yang spesialis on yacht, ya, yacht, kapal pesiar juga. Pokoknya semua yang memasukkan uang lah Bu ke Indonesia, bukan mengeluarkan uang dari Indonesia. Nah, sebetulnya hanya itu saja tambahan dari saya, Pak Moderator. Mungkin bisa dimulai dari mungkin Pak Wawan atau Bu Hermin dulu, atau ladies first, I think. Silakan Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Riki. Oke, kita tidak menunda lebih lama lagi. Mari kita mulai diskusi ini. Silakan Ibu Hermin, apabila mungkin ada materi presentasi, silakan share screen sudah dipersiapkan. Apabila ingin menyampaikan secara langsung juga silakan. Waktu dan layar dipersilakan untuk Ibu Hermin. Ya. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ini untuk menyampaikan yang pertama kali. Ini terima kasih juga karena ada ladies first ya di sini. Jadi saya merasa tersanjung. Jadi inilah keuntungannya menjadi seorang wanita ya Pak ya. Terima kasih Pak. Yang terhormat Pak Paul, lalu Pak Riki, terus ada Pak Yongki, ada sahabat saya Pak Wawan, Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada sore hari ini. Terima kasih karena saya diundang di forum yang sangat luar biasa ini. Karena tentunya dari diskusi kita pada sore hari ini nih akan memberikan banyak masukan terhadap kami sebagai kementerian yang membuat kebijakan tentunya. Karena memang terus terang kami memang membuat kebijakan itu kan kita saling berkoordinasi, mensinkronkan dengan dari KL-KL lain yang terlibat, tentunya juga mengajak dari pihak swasta juga. Dalam hal ini kami intens, kami hampir setiap minggu
dan bahkan Pak Menko pun dalam melakukan konferensi pers tuh hampir sebulan 2 kali ini untuk pembukaan pariwisata Bali. Justru malah sebelum tanggal 14 kemarin ini beliau juga hampir seminggu sekali ya, maksudnya untuk melakukan update terbaru. Kan pertamanya dari 18 negara, terus yang terakhir 19 negara yang diizinkan masuk ke Bali seperti itu kan. Jadi kami juga sangat menyadari bahwa sektor pariwisata di era pandemi ini sangat terpuruk ya, terutama di Bali gitu kan. Jadi boleh Mbak Adel untuk next, kita langsung aja ke paparan berikutnya. Nah, ini adalah kira-kira permasalahan dan tujuan. Jadi kita tahu bahwa memang Bali sudah melakukan program vaksinasi wide. Jadi data terakhir per 20 Oktober 2021 ada sebanyak 99,65% dosis pertama sudah diberi, sasaran vaksinasi Provinsi Bali, dosis pertama sudah diberikan, dan untuk vaksinasi dosis kedua itu sudah 84,80%. Dan inilah yang menjadi pertimbangan penting dalam pembukaan pariwisata di Provinsi Bali. Jadi wilayah Bali sekarang sudah masuk ke level PPKM level 2, Bapak Ibu. Jadi ini ada meliputi daerah Bangli, Karangasem, Badung, Gianyar, lalu Klungkung, lalu Buleleng, dan di Denpasar, di kota Denpasar. Kelonggaran terhadap pembatasan wisata dan peningkatan kepercayaan wisatawan mampu meningkatkan kunjungan wisman ke destinasi wisata. Jadi hal tersebut itu sudah terlihat pada September 2021 dan memang ini secara bertahap dan ini diperkirakan akan terus meningkat. Mudah-mudahan kita semua berdoa ini semoga terus meningkat ya, dengan karena dengan kondisi Bali yang sudah vaksinasi wide yang sangat tinggi ini memungkinkan orang sudah lebih leluasa untuk pergi ke Bali. Jadi memang permasalahan utama ini adalah dibutuhkannya persiapan matang dalam pembukaan Bali dengan tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Jadi istilahnya kalau di Menko Perekonomian itu ada istilah gas dan rem, Pak. Jadi ekonomi tetap berjalan, tapi kesehatan juga harus tetap diperhatikan. Seperti itu. Itu kan seperti arahan Presiden ya, gas dan rem ini harus seimbang. Gitu. Lalu tujuan utamanya adalah mempersiapkan Bali sebagai destinasi berkualitas melalui upaya yaitu persiapan pembukaan pariwisata secara bertahap. Memang secara bertahap ini lalu menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan pemberlakuan karantina. Orang kadang-kadang nggak mau pakai istilah karantina, jadi bilangnya periode adaptasi, whatever lah. Tapi yang pasti tetap judulnya tetap aja dikurung gitu ya. Mungkin untuk next selanjutnya Mbak Adel. Jadi ini adalah persiapan pembukaan pariwisata Bali secara bertahap. Jadi ini tingginya tingkat vaksinasi yang telah dicapai oleh Provinsi Bali ini berimplikasi pada kesiapan pembukaan koridor Bali terhadap wisatawan mancanegara seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Dan ini juga kita sudah melakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di Pulau Jawa yang dapat menjadi contoh bagi Bali. Ininya tentunya ini disesuaikan dengan level PPKM. Jadi apabila kondisi semakin kondusif, diharapkan tempat wisata di Provinsi Bali dapat dibuka untuk wisman secara bertahap. Memang kita memang melakukan ini secara bertahap, lalu kita akan melakukan evaluasi tentunya. Tapi memang evaluasi belum bisa dilakukan sekarang-sekarang Bapak Ibu, karena memang ternyata memang wisatawannya juga belum ada yang hadir, untuk direct flight-nya juga memang belum ada, walaupun Bali dibilang sudah siap dan bandaranya juga udah siap semua gitu ya. Lalu untuk persiapan pembukaan pariwisata di Bali itu harus diawali dengan penekanan laju transmisi lokal seminimal mungkin ya, melalui vaksinasi yang tadi vaksinasi wide, lalu kepatuhan 3M, 3T dan adanya isoter. Ya, itu seperti yang terlihat di gambar 3 itu ada 2 aplikasi ini untuk tracking dan tracing ini, yaitu aplikasi Silacak ini ya. Aplikasi Silacak ini ada dulunya memang dilakukan secara manual,
lalu sekarang sudah secara digital dengan melalui pendekatan dengan orang yang terindikasi positif. Jadi ada orang-orang yang di sekitarnya itu mereka juga yang kontak erat itu bisa bisa di tracing dari sini gitu kan. Setelah itu dari 15 orang tersebut akan diidentifikasi dan hasilnya itu akan dilaporkan melalui sistem aplikasi Silacak ini dan langsung terhubung ke pusat data atau NAR, database dari Kemenkes. Tuh. Lalu ada juga aplikasi Peduli Lindungi yang sangat familiar sekarang ini kayak jadi aplikasi wajib ya. Kayaknya untuk masuk mall, masuk hotel itu semuanya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Ini tentunya untuk membantu instansi pemerintah ya, khususnya untuk melakukan pelacakan digital. Ini tujuannya untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Dan ini di aplikasi Peduli Lindungi kita juga sudah tahu ada informasi zonasi, ada kontak tracing, paspor digital, dan lain-lain. Bapak Ibu juga pasti saya yakin sudah punya juga aplikasi ini. Lalu ya dalam rakor Menko terakhir tadi sudah disebutkan telah ditentukan 19 negara yang diperbolehkan masuk ke Bali, yaitu Arab Saudi, Selandia Baru, Jepang, Korea, Italia, dan lain-lain. Jadi penentuan negara-negara ini juga mempertimbangkan parameter dari positivity rate yang sesuai dengan standar WHO, tingkat vaksinasi, terus returning home policy. Ya, tadi dibilang kalau udah sampai negaranya mereka tidak perlu karantina lagi, dan segmentasi pasar berkualitas. Memang di awal Pak Menko sempat menyebutkan wisatawan dengan high spender. Wisatawan high spender ini adalah wisatawan yang jadi maunya itu sekarang orang yang datang itu yang banyak punya uang banyak lah istilahnya. Tapi ini tidak menutup dengan biasanya kalau wisatawan high spender itu kan mereka dengan private jet ya. Cuman memang tidak itu pada saat awal sebelum pembukaan Bali ini untuk pesawat komersil. Tapi sekarang tentunya paket-paket wisata yang disiapkan pun juga harus paket wisata premium. Nah ini coba next selanjutnya. Juga kira-kira minggu lalu juga saya ke Bali. Saya juga melihat sendiri bagaimana masyarakat Bali ini sangat tertib dalam melaksanakan prokes. Waktu itu ada pembubaran tempat ibadah gitu ya, mereka semua sudah menggunakan masker juga. Mereka kalau di dalam pura juga saya tidak lihat ya, cuma pada saat keluar itu bubar mereka semuanya memakai masker seperti itu. Apalagi di Bali juga ada peraturan Gubernur Bali nomor 10 tahun 2021 yang mengatur penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan ini sebagai upaya untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam tatanan kehidupan new normal. Lalu selanjutnya adalah Bali sebagai destinasi pariwisata berkualitas. Izin apa saya terlalu cepat, Bapak, Ibu? Pas. Tidak, Bu. Pas. Pas. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Kadang-kadang saya kalau ngomong nggak bisa direm, Bapak. Jadi mohon maaf. Ya, jadi selanjutnya penerapan Bali sebagai destinasi berkualitas dilakukan melalui upaya yaitu akselerasi sertifikasi CHSE mandiri bagi fasilitas pariwisata, lalu persiapan pembukaan pariwisata secara bertahap dengan menekan laju transmisi lokal, lalu penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, dan pemberlakuan karantina. Tadi ini pemberlakuan karantina tadi disebutkan euforia nih orang Bali dibuka, tapi ternyata tadi disebutkan Pak Paul banyak wisatawan yang protes, betul Pak. Karena waktu itu awalnya kan 8 hari itu Pak, 8 hari 7 malam. Akhirnya ini sesuai dengan peraturan Kemenkes Pak. Akhirnya ditawar nih Pak sama Pak Menko udah 5 hari gitu kan, 5 hari dengan asumsi bahwa mereka pada saat berangkat itu sudah PCR-nya hasilnya negatif gitu kan. Lalu sebanyak 2.000 ini untuk persiapan ininya ya akomodasi. Jadi ada sebanyak 2.853 usaha telah mendaftar dan melaksanakan protokol CHSE di Provinsi Bali. Jadi ini ada peluncuran skema akreditasi dan sertifikasi CHSE mandiri ini ditargetkan akan dilaksanakan pada minggu ketiga November 2021. Jadi memang sertifikat ini merupakan salah satu
panduan operasional untuk sektor pariwisata sesuai dengan Kepmenkes nomor HK.0107 Menkes _382 tahun 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat dan tempat wisata dan fasilitas umum dalam rangka mencegah COVID-19. Jadi sertifikat CHSE ini diberikan sebagai bentuk positive reinforcement bagi sektor usaha yang menerapkan protokol kesehatan. Dan ini tidak mengandung unsur punishment bagi usaha yang tidak mendapatkan sertifikasi CHSE. Kita tahu bahwa dari industri pariwisata sendiri mereka juga mengeluh tentang sulitnya mendapatkan sertifikasi ini, apalagi untuk hotel-hotel yang bintang 3 ke bawah ini tentunya menyulitkan buat menurut mereka ini sulit prosesnya, apalagi nantinya akan terhubung dengan online single submission. Jadi ini merupakan pilihan ya Bapak Ibu, ini pilihan, dan kami juga yakin bahwa sektor perhotelan sendiri juga sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan ini dari proses mereka masuk ke dalam hotel, ke wilayah hotel hingga di kamarnya gitu kan, semuanya sudah melalui proses desinfektan dan pokoknya sudah melakukan protokol kesehatan yang sangat baik gitu. Jadi lalu wisatawan juga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan wajib tes PCR di laboratorium negara asal. Jadi data esensial bukti vaksinasi telah terintegrasi. Sementara itu memang untuk e-visa ini Pak, ini masih dalam proses proses untuk perjanjian kerjasama dengan imigrasi, karena memang itu ada data-data yang memang tidak boleh di-share gitu ya. Jadi mungkin harus disaring dulu, mungkin hanya nomor paspor gitu yang bisa ditampilkan atau masuk ke aplikasi Peduli Lindungi, dan ini masih berproses juga. Lalu ini tadi wisatawan yang datang ke Bali juga wajib melalui masa karantina selama 5 hari. Dan ini wisatawan yang masuk tidak diperbolehkan keluar dari kamar atau private villa atau kapal. Ini ada juga usulan untuk live on board. Ini tadi kemarin usulan dari tempatnya Bu Nike ya untuk isolasi karantina di atas kapal gitu. Jadi memang banyak cara. Cuma memang kadang-kadang orang bosan di tengah laut 5 hari ngapain. Nah, itu mereka boleh ke darat tapi tetap harus satu grup dan tidak boleh kepencar-pencar atau keluar dari grupnya sampai proses karantina itu selesai. Mungkin kita juga informasikan ya, kira-kira sebelum tanggal 14 itu kan ada simulasi persiapan persiapan bandara dalam menerima wisatawan. Kebetulan kami juga hadir dari Marves, dari tempatnya Pak Wawan, dari Menparekraf juga hadir, lalu dari Kementerian Perhubungan, dan waktu itu dipimpin langsung oleh Bapak Dirjen Perhubungan Udara pada saat proses simulasi itu. Ada beberapa critical point di bandara yang menjadi penekanan, yaitu peningkatan integrasi Peduli Lindungi untuk menjadi single barcode ini ya. Lalu untuk penyiapan flow khusus ya, ini sudah disiapkan oleh Angkasa Pura I. Lalu penyempurnaan pengaturan exit control desk hingga pick up zone tamu ini juga sudah dibantu oleh Bali Tourism Board, Satgas Covid dan Angkasa Pura I. Lalu juga menyiapkan help desk. Help desk ini untuk wisatawan yang kok ini aplikasi Pedulinya susah untuk diakses atau untuk di-download atau gitu. Ada help desk-nya. Itu bekerjasama dengan KKP Bandara, Angkasa Pura I, dan juga dengan airline. Lalu juga waktu terbit hasil PCR. Nah, ini kan mereka akan menunggu sekira waktu itu disepakati 1 jam. Nah, ini treatment apa yang akan dilakukan ini masih dibahas juga oleh pihak bandara, seperti apa gitu kan. Next. Dan ini yang terakhir kami koordinasikan adalah masalah asuransi bagi wisatawan mancanegara. Jadi sesuai arahan Bapak Menko pada rakor terakhir itu sebelum kedatangan, jadi pada saat pre-flight, para pelaku perjalanan internasional ke Bali dan Kepri ya, ke Kepri
yang harus memiliki asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal setara 1 miliar, ya, dan mencakup pembiayaan penanganan COVID. Jadi wajib asuransinya ini yang mengcover untuk COVID. Jadi pelaku perjalanan luar negeri ataupun wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali diberikan pilihan untuk membeli produk asuransi sesuai dengan kepercayaan mereka. Jadi kalau asuransi ini kan masalah trust gitu ya. Jadi saat ini sebetulnya konsorsium asuransi yang ada di Indonesia ini yang disebut asuransi jaga wisata ini, mereka sudah membuat produk asuransi Indonesia Travel COVID Insurance, ya. Jadi dengan membeli asuransi tersebut ini sudah bundling dengan hotel. Jadi pada saat kita ngeklik asuransi Peduli Lindungi itu nanti akan ada pilihan hotel dengan situs tersendiri dari bandara, dan ada juga daftar hotel itu dari Bandara Ngurah Rai juga, mereka juga bikin aplikasi sendiri, dan ini nantinya supaya orang tidak ada berkali-kali ngeklik download ini, nantinya akan terintegrasi masuk ke dalam aplikasi Peduli Lindungi. Jadi satu aja ngeklik, semuanya sudah ada data di situ. Lalu sementara itu yang terafiliasi dengan asuransi jaga wisata itu ada 178 ICU khusus penanganan COVID-19 dan ada 1.263 ruang rapat pada 33 rumah sakit di Bali. Dengan premis sebesar 800.000, wisatawan akan mendapatkan nilai asuransi hingga 1 miliar dan manfaat perlindungan, perawatan rumah sakit, santunan meninggal dunia, perawatan medis, dokter, dan karantina. Perlu kami jelaskan Bapak Ibu bahwa aplikasi Peduli Lindungi ini masih upgrading, ya, masih upgrading sampai sekarang, disesuaikan dengan kebutuhan yang terus berkembang, ya, khususnya untuk menyambut wisatawan mancanegara. Lalu juga kita juga akan kedatangan tamu-tamu VIP nih Bapak Ibu dalam rangka event internasional, misalnya World Superbike nanti di Mandalika, lalu ada MotoGP, ada G20, dan masih banyak event-event internasional lainnya yang akan diselenggarakan di Indonesia. Dan juga direncanakan dalam waktu dekat ini aplikasi Peduli Lindungi akan juga dalam bahasa Inggris, karena selama ini masih dalam bahasa Indonesia. Jadi ini memang masih perlu pengembangan setelah perlu upgrade setelah kita mendapat banyak masukan seperti itu, kita rutin terus untuk mendengarkan masukan-masukan dari pihak-pihak lain yang kira-kira untuk penyempurnaan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait koordinasi yang selama ini kami laksanakan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama dengan stakeholder terkait. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa lebih dalam berdiskusi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Presentasinya sangat komprehensif. Saya mendapatkan banyak permintaan pertanyaan dari teman-teman semua dan saya sudah catat. Tapi sementara itu mungkin lebih baik kalau kita minta kepada Bapak Wawan untuk menyampaikan informasinya, presentasinya apabila ada mengenai hal yang mungkin sama tapi diatur oleh Kemenparekrafnya sendiri. Pak Wawan, silakan waktu dan layar untuk Bapak. Terima kasih, Bapak. Saya tidak mungkin mendahului Bu Hermin karena beliau kan dari Kemenko ya. Saya manut Bu Hermin. Baik, mungkin saya ingin sharing beberapa informasi yang barangkali bisa mencerahkan diskusi kita pada sore hari ini. Sebentar. Ya. Baik. Ya. Bapak sekalian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi saya sedang bisa berdiskusi dengan teman-teman IMTOA pada sore ini dan terima kasih juga atas
undangannya, dan mohon maaf dari Ibu Nike karena tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada saya. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari diskusi kita pada sore hari ini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Hermin, mungkin saya juga cerita mengenai bagaimana sih sebenarnya dalam konteks pembukaan pariwisata Bali dari sisi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, kalau Bu Hermin tadi memulai dengan vaksinasi, saya mungkin akan mulai dari sentimen saja ya Pak ya, biar seru begitu ya. Jadi kami melihat bahwa ketika misalnya Bali akan dibuka, itu kan kemudian banyak sekali tanggapan-tanggapan atau netizen atau mungkin juga beberapa sentimen yang coba kami amati dari perbincangan lah di media sosial terkait dengan pembukaan Bali. Beberapa hal yang menarik di sini, terutama tadi sampaikan juga mungkin di awal mengenai misalnya pemilihan negara, kemudian mengenai karantina begitu ya. Nah, ini juga mungkin menjadi sebuah pertanyaan, banyak pertanyaan dari para netizen dan juga para pelaku medsos mengenai Bali itu sendiri. Jadi ini menarik untuk bisa didiskusikan nanti. Nah, kalau kita lihat dari sisi sentimen pasar dan media, ini kita coba ambil data menarik gitu bahwa secara mention ini mengalami kenaikan dan juga ada perbaikan. Jadi yang awalnya kita selalu menunggu-nunggu kapan Bali itu akan dibuka, dan kemudian tanggal 14 akhirnya kita bisa dibuka Bali itu. Dan tentu saja ini juga menarik begitu bahwa kemudian mention ini sebenarnya lebih banyak yang memang bersifat netral dalam bahasa kami gitu kan. Jadi kita lihat bahwa beberapa sentimen yang negatif, katakanlah yang mengaitkan dengan misalnya masalah karantina seperti itu yang masih misalnya cukup barangkali memberatkan lah, atau juga mengurungkan niat para wisatawan untuk kemudian bisa hadir di Indonesia. Tapi yang memang mungkin juga Bapak Ibu dari Into juga merasakan bahwa dalam konteks mungkin memasarkan wisata atau pariwisata tentu saja kan butuh kepastian dari sisi waktu kan gitu ya. Sementara barangkali ketika mungkin 14 itu dibuka, nah dari sisi mungkin persiapan atau memasarkan itu juga kan butuh waktu, sehingga mudah-mudahan sih dalam waktu sebulan ke depan misalnya atau belakangan bisa lebih cepat ini sudah ada barangkali wisatawan yang juga ingin bisa hadir ke Indonesia. Dan tentu saja tadi mungkin sampaikan apakah misalnya karantinanya masih tetap 5 hari, nanti mungkin kita bisa diskusi dengan Bu Hermin ya seperti itu. Nah, bisa lihat kalau kita bisa lihat dari secara umum ya, kalau kita melihat sentimen indeks, maka pembukaan Bali ini masih terbantu dengan mention netral. Dan kemudian kita bisa lihat ini yang masih kurang, pertama dari pasar-pasar Hong Kong, kemudian ini Singapura, kemudian Inggris, kemudian Prancis di sini, Australia, kemudian China, Jepang, USA, dan juga beberapa negara lainnya. Jadi ini yang menggambarkan sebenarnya bahwa masih kurang mention terkait dengan Bali dari negara-negara yang sudah coba kita rekam tadi. Nah, kemudian dari sisi pemberitaan juga internasional, ya kan, kita juga bisa lihat di sini bahwa sudah dari sisi pemberitaannya begitu, ini juga tadi masih memang ada yang misalnya sentimennya negatif begitu kan. Yang misalnya ketika dibuka ternyata memang belum ada yang hadir kan seperti itu. Nah, kemudian juga belum ada flight gitu yang tiba di Bali begitu kan. Nah, ini juga yang mungkin menarik begitu ya dari percakapan atau juga mungkin dari media yang mengulas mengenai Bali begitu. Nah, kemudian juga kita bisa lihat di sini seperti sama di slide yang tadi, memang kita lihat dari beberapa media luar kemudian internasional juga memang belum ada misalnya pesawat yang hadir atau yang datang di Bali. Juga memang ketika bicara mengenai direct flight gitu kan, apakah ada memang ke Bali yang bisa direct flight gitu kan dari katakanlah mungkin Eropa atau Amerika, tentu saja tidak pasti ada transit, dan ini tentu saja juga menjadi pertanyaan gitu bagi para netizen begitu. Demikian juga untuk beberapa media-media yang lainnya juga hampir memberitakan hal-hal yang sama.
Ini gambaran apa yang kita bisa rekam dari percakapan di media sosial dan juga berita-berita yang ada di media-media internasional. Nah, kemudian juga menjelaskan barangkali mengenai perkembangan komunikasi dengan partner potensial nih Australia gitu kan. Mungkin tadi juga sudah disampaikan. Jadi telah ada diperlakukan pertemuan dengan pihak Jetstar ini tanggal 19 Oktober untuk membahas kemungkinan rencana pembukaan pariwisata Bali ke Australia. Nah, kemudian juga tanggal 1 November nih Australia akan membuka border di Sydney untuk menerima warga negara Australia yang kembali dari Australia. Jadi, nah pertanyaannya kan, dan tanpa karantina ya untuk warga Australia. Nah ini kemudian Kedubes Australia telah mengirimkan surat resmi kepada Menparekraf rencana pembukaan border Australia dan kemungkinan pembukaan jadi pariwisata Bali. Jadi ini masih berupa kemungkinan yang tentu saja ke depan kita ingin lihat progresnya akan seperti apa. Nah, ini yang tadi disampaikan juga oleh Bu Hermin, jadi Bapak sekalian yang coba kami potret situasi negara pasar atau 19 negara yang telah dipilih untuk bisa datang ke Indonesia wisatawannya. Kami juga sampaikan jadi beberapa kriteria yang kami lihat di sini mengenai positivity rate, kemudian kasus per 100.000 penduduk, kemudian apakah misalnya vaksinasinya, tingkat vaksinasinya. Kita juga melihat aspaknya juga, apakah memang yang kita bidik itu memang negara-negara yang sebelum pandemi ini punya aspek yang tinggi. Kemudian juga kita lihat GDP-nya, jadi mungkin kaitan dengan GDP dari negara-negara pasar kita, dan kemudian atensi pasarnya juga apakah memang tertarik begitu. Nah, kemudian tadi return home policy-nya juga kita bisa lihat, kita petakan gitu kan, dan tentu saja barangkali yang paling diinginkan adalah baik karantina maupun home policy PCR-nya juga kelihatannya no ya, kebanyakannya yang no semua nih gitu kan. Nah, ini yang juga mungkin tadi apakah ini juga memang menjadi kompetitif untuk kita gitu kan. Nah, kemudian dari sisi direct flight ini kan memang harus diakui kalau kita bicara mengenai Bali memang banyak yang tidak direct flight gitu. Makanya mungkin cenderung nanti apakah kita di charter flight ya kan. Ini mungkin yang bisa menjadi alternatif seperti itu. Nah, kemudian juga kita juga mencoba mengeksersis Bapak sekalian mengenai tadi 18 usulan ya kan negara-negara yang tentu saja kita bisa jadikan sebagai alternatif, apakah tadi bisa juga dihadirkan gitu, tapi itu saya masih dalam sebuah proses gitu ya. Jadi yang saya rasakan memang ini mungkin lebih pendapat saya Pak. Jadi memang dalam konteks pandemi ini atau dalam kondisi pandemi seperti ini rasanya 3 kebijakan ya yang sangat determinan begitu. Yang pertama adalah mengenai keimigrasian, yang kedua mengenai kesehatan, yang ketiga mengenai transportasi ya. Dan itu kan semuanya tidak ada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu. Dan kami memang tugasnya hanya bagaimana kemudian kami memasarkan dan mengharapkan wisatawan itu bisa hadir atau wisman itu bisa hadir ke Indonesia. Sementara tadi 3 kebijakan itu tentu saja ada di kementerian lembaga lain yang memang dikoordinasikan oleh Menko Marinvest seperti itu. Jadi semuanya sangat tergantung dari kebijakan itu. Apakah misalnya tadi secara keimigrasian memang sudah bisa diberikan kepada para wisatawan untuk hadir dengan misalnya visa wisatawan dan juga visanya, secara kesehatan juga tadi apakah mereka memang sudah diperbolehkan untuk bisa hadir di kita, dan juga tadi secara transportasi kan tentu saja karena memang ini juga menjadi sebuah hal yang penting. Jadi itu. Nah, sementara kami ini kan memang lebih fokus untuk bagaimana kemudian bisa menyiapkan atau katakanlah merancang promosi pasar untuk wisatawan mancanegara yang akan hadir di Bali seperti itu. Nah, ini saya pikir juga menjadikan gambaran kebijakan-kebijakan asuransi yang dilakukan oleh negara-negara lain ya, yang tentu saja bisa menjadikan semacam bahan komparasi lah atau perbandingan bagaimana kita menerapkan kebijakan asuransi untuk wisatawan mancanegara yang akan ke Bali begitu. Misalnya Singapura ini coverage-nya $30.000 ya, kalau kita $100.000 kalau nggak salah ya Bu Hermin ya. Nah, kemudian juga Thailand ini 50.000, nah, kemudian Turki ini minimum pertanggungannya 100.000 begitu kan. Maldives juga seperti itu. Nah, Nepal memang wajib asuransi tapi
minimal coverage-nya juga tidak diatur. Kemudian Sri Lanka, Kanada tidak ada kewajiban, Australia belum ada keterangan. Jadi ini contoh-contoh bagaimana kebijakan asuransi yang mengiringi wisatawan untuk bisa hadir ke negara-negara tersebut seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara juga Thailand sebagai kompetitor kita, memang 46 negara yang dibebaskan kewajiban karantina di Thailand ini mulai 1 November. Jadi ini adalah daftar negara yang memang bebas karantina ketika masuk Thailand gitu kan. Nah, kemudian juga daftar negara ini akan diperbaharui. Itu tentu saja akan ada pemantauan dan kapan secara berkala begitu, karena juga melihat apakah misalnya kasus COVID-nya meningkat atau tidak. Jadi ini menjadi penting Bapak sekalian dalam kondisi seperti ini untuk selalu memantau gitu kan setiap kebijakan yang terkait dengan mobilitas kan seperti itu ya, karena ini sangat berpengaruh terhadap tadi masalah kesehatan dan juga perekonomian seperti itu. Jadi tentu saja ke depan kan dengan Bu Hermin sebagai koordinatornya Menko Marves terus mengevaluasi 19 negara itu dan juga mempertimbangkan negara pasar potensial lainnya yang memenuhi kriteria dari Kementerian Kesehatan. Jadi sangat ketat sekali begitu dari sisi kesehatan, dan mudah-mudahan ini ke depan tentu saja dengan perkembangan COVID yang bisa terus melandai, ini tentu saja bisa kemudian ada perubahan, terutama dari sisi mungkin karantina ya, karena itu kan sedang menjadi catatan. Nah, kemudian juga mengevaluasi persyaratan asuransi dan karantina agar lebih kompetitif. Nah, ini juga terus terang harus kita hati-hati, karena barangkali yang dikhawatirkan adalah ketika misalnya karantinanya kemudian no karantin gitu kan, atau tidak ada karantina, ini apakah kemudian tadi perkembangan kasus COVID-nya akan beranjak naik cepat atau seperti apa. Nah, kemudian terus juga kami mengharapkan dukungan dari Intoa gitu kan untuk memperluas campaign It's Time for Bali. Jadi ini kan istilahnya kampanye kita ya Kemenparekraf untuk bisa terus menghadirkan pariwisata di Bali dalam kondisi seperti ini setelah Bali dibuka. Dan yang terakhir, tadi memenuhi janji saya, jadi ini saya memperlihatkan surat keterangan sehat, Pak. Jadi kalau setelah selesai karantina begitu, saya diberikan 2 lembar surat. Satu ini surat keterangan sehat dan rekomendasi perjalanan, dan satu lagi adalah hasil PCR ya. 2 kali PCR, hari pertama dan hari ke-7 begitu kan. Jadi ini salah satu proses yang harus dijalani pada saat seseorang setelah pulang dari luar negeri ketika masuk ke Indonesia. Dan saya mencoba mengamati juga gitu, bagaimana proses karantinanya, kemudian juga proses katakanlah penanganannya seperti itu, dari mulai kemudian dijemput di bandara, kemudian masuk ke hotel, langsung ke kamar, dan kemudian di PCR di kamar, kemudian kamarnya juga kita juga harus membersihkan sendiri gitu Pak, karena tidak dibersihkan. Jadi selama 8 hari ini, kemudian juga dengan fasilitas tadi 3 kali makan, kemudian 5 potong laundry ya, itu seperti itu. Nah, itulah pengalaman-pengalaman yang mengasihkan gitu kan selama 8 hari di kamar, dan di hari ke-7 kemudian di PCR dan hasilnya negatif gitu kan, dan kemudian diberikanlah surat keterangan sehat gitu. Jadi itu gambaran bagaimana proses karantina yang sempat saya rasakan ya selama 8 hari di hotel. Nah, tentu saja kan barangkali mungkin kalau yang berkemampuan bisa memilih hotel yang lebih mahal gitu kan. Kemudian saya karena sesuai dengan kemampuan memilih hotel yang bintang 3 gitu, dan ya dengan kondisi kamar yang cukup kecil. Nah, tadi udah mulai ya ada perasaan sih bosan juga gitu, tapi bisa saja kan ini untuk kepentingan yang lebih tinggi ya, karena ini kaitan dengan kesehatan. Dan saya pikir dari sisi pengelolaan penanganan saya pikir cukup baik ya, karena memang ditangani untuk tidak banyak bercampur atau katakanlah dengan kamar yang lebih terpisah gitu ya, dan tidak bercampur dengan kamar pengunjung lain. Mungkin itu
Pak Paul, Pak Riki, dan Pak Yongki, apa yang bisa saya sharing dalam kesempatan ini, atau mungkin dalam diskusi kita bisa lebih banyak dan juga lebih mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Wawan. Satu presentasi yang sangat detail, terutama yang berhubungan dengan komplain-komplain netizen dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sudah banyak catatan-catatan yang saya dapatkan. Salah satunya adalah asuransi. Apakah ini pilihan? Kemudian mengenai karantina di dalam kamar. Apakah ini teori atau praktek? Karena begini Pak, teorinya nggak boleh keluar kamar, teorinya nggak boleh bawa masuk makanan. Tapi kita tahu ada orang yang dengan sedikit uang, kerjasama dengan Satgas, kerjasama dengan Satpam, makanan luar bisa masuk. Ada juga orang yang tinggal di Hotel 5 Diamond, kemudian pagi check-in, sorenya ada di dalam kamar, malam-malam nggak tahu ada di mana, besok pagi ada lagi di kamar, pada saat PCR ada lagi di kamar. Itu yang terjadi. Jadi kalau memang ini satu persyaratan yang benar-benar pure persyaratan, bisa dimaklumi. Tapi sementara itu, tadi Pak Wawan mengatakan, tolong juga Intua membantu mempromosikan. Sayang sekali memang agak sulit bagi Intua karena informasi yang kami terima mengenai karantina, mengenai asuransi, mengenai e-visa dan lain sebagainya pun nggak terlalu jelas. Maka kesempatan ini adalah ajang kita untuk berkomunikasi bagaimana caranya mencari solusi yang terbaik agar semua informasi oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenko Marves, dalam hal ini Kemenparekraf, bisa disampaikan kepada teman-teman kita yang langsung berhubungan dengan calon wisatawan. Sementara beberapa hari yang lalu kami baru saja melakukan survei atas terbukanya Bali. Mungkin Pak Riki, silakan Pak Riki mempresentasikan hasil survei yang melihatnya saya pun sedih. Silakan Pak Riki. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Yongki. Memang euforia pembukaan Bali ini terjadi bukan hanya di Bali, saya tambahkan aja deh Pak Ketua. Kami ini semua mempunyai potensial tour operator partner di luar negeri, yang begitu mereka kadang-kadang kan mereka lebih cepat menerima informasi tentang pembukaan Bali ini, dan kita diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan, terutama bagaimana cara masuk Bali dengan syarat-syarat dan lain-lain. Nah, jadi euforianya ini bukan terjadi di kita saja, tapi di pasar-pasar tradisional kita, Bu. Seperti di Eropa tuh kayak Jerman, Belanda, Skandinavia, Denmark terutama, dan juga di Central Europe kayak Hongaria, Polandia, dan lain-lain. Juga di South Africa, untuk benua Afrika, Amerika tentu saja, Kanada, dan juga beberapa negara di Asia. Memang kami ini ada dapat kesulitan karena kami takut sekali memberikan informasi apa yang harus kita lakukan, karena takutnya itu kita misinformasi atau terjadi perubahan informasi dalam perkembangannya. Nah, kemarin kita berusaha setelah dibukanya Bali tanggal 14 Oktober, terus terang aja kami juga banyak ditelepon oleh banyak jurnalis juga atau wartawan-wartawan ingin mengetahui berapa tamu yang akan masuk, berapa negara mana yang akan datang, dari mana, dan lain-lain. Ini memang kita juga punya kesulitan. Oleh sebab itu kami membuat satu survei. Survei ini sebetulnya adalah survei internal kami, yaitu dari anggota-anggota kami sendiri, yang ada yang mengisi kurang lebih 52, dan hasilnya seperti ini, Bu. Boleh kami tampilkan. Jadi ini adalah hasil survei Intua terhadap kebijakan pembukaan Bali. Ini data ini kita ambil tanggal 19 Oktober 2021 jam 12.30, 57 industri yang hadir. Jadi ada beberapa pertanyaan. Apakah pembukaan border Bali maksudnya bermanfaat bagi travel agent atau tour operator?
sebagian besar menjawab bermanfaat. Lalu bagaimana antusiasme mitra terhadap kebijakan pembukaan Bali? Tadi saya sudah sampaikan sangat antusias. Jadi besar atau antusias setelah teman-teman kami di Intoa ini atau anggota mendapat informasi atau berkomunikasi dengan mitra usahanya yang ada di luar. Lalu apakah perlu menambah negara dalam daftar? Itu sangat perlu. Tadi juga sudah disampaikan juga oleh Pak Wawan pertimbangan untuk penambahan negara sesuai dengan data-data yang sudah dilampirkan. Dan sudah adakah booking dari pasar mancanegara? Sudah. Kita bisa bicara atau kita sampaikan sudah. Dan itu sampai di atas 100 specs itu ada 29 anggota kami. Lalu ada yang di atas 500 specs itu ada 5 anggota kami, di atas 300 specs. Berarti permintaan atau bookingan itu sudah ada, Bu. Tinggal aturannya aja yang harus kita fokuskan. Nah, di sini kita lihat juga sebarannya negara berdasarkan permintaan booking pun ada. Yang paling besar itu dari India, lalu Prancis, dan juga negara-negara lainnya. Ini sebenarnya negara lainnya adalah negara-negara yang boleh dikatakan negara-negara yang tradisional juga sering mengirim tamu ke Indonesia, ke Indonesia terutama Bali, tapi dengan tidak jumlah yang besar. Jadi kita rangkum. Dan di sini ada persepsi anggota Intoa terhadap produk kebijakan. Jadi memang ini jelas, Bu, di sini ada beberapa kebijakan, terutama yang kita fokuskan adalah satu mengenai e-visa sendiri. Nah, e-visa ini karena ini survei dibuat tanggal 19 Oktober. Nah, ternyata kemarin tanggal 21 Oktober kami sudah cek untuk visa sendiri itu sudah berjalan bagus, Bu, untuk wisatawan. Karena kebetulan saya pribadi meregister dari perusahaan kami dan saya coba untuk buka dan itu sudah sudah baik. Dalam hal ini kita bisa meng-apply visa bagi wisatawan. Kalau kemarin kita belum sebelum tanggal 21, tapi sekarang sudah bisa. Jadi untuk e-visa sebetulnya sudah tidak merupakan isu yang utama. Nah, untuk aplikasi Peduli Lindungi, minggu lalu kami mengundang narasumber khusus membicarakan mengenai Peduli Lindungi. Dan sangat disayangkan memang masih belum handy ini sistem, Bu. Terutama begitu kami bertanya dengan sampling, jika saya sebagai turis dari Belanda tiba di Bali, mengunduh aplikasi Peduli Lindungi, apa yang saya harus masukkan? Data apa yang saya harus masukkan? Kalau orang Indonesia itu jelas dengan NIK, NIK, nomor NIK. Tapi kalau orang asing itu apa? Kalau paspor, apakah paspor itu terdata atau terdetek atau tidak dengan Peduli Lindungi? Nah, ini pertanyaan ini agak rumit, Bu. Nah, menurut narasumber bahwa Peduli Lindungi itu akan disambung ke kedutaan masing-masing sehingga bisa diverifikasi. Saya mengibaratkan kalau yang datang atau tiba di satu bandara di Bali misalnya 300 penumpang itu akan crash sistemnya, Bu, karena tidak mungkin kedutaan negara asal wisatawan itu bisa mengakses 300 dalam waktu yang sama, demikian. Nah, oleh sebab itu ini perlu adanya informasi yang lebih akurat lagi, karena terus terang kami ini harus memberikan informasi yang akurat, karena ditakutkan mereka sudah bayar mahal datang ke Bali dengan hal-hal yang sebetulnya ini ada aturan kita, akhirnya mereka tidak bisa masuk ke Indonesia atau ke Bali dalam hal ini. Jadi ini persepsi anggota Intoa terhadap produk kebijakannya, Bu. Juga terhadap persepsi industri terhadap keharusan tes PCR. Jadi ini bisa diterima dan dimaklumi. Jawaban ini pun didapatkan dari bukan individual kami, Bu, tapi dari masukan dari agen-agen partner kami yang ada di luar negeri. Mereka bisa memaklumi dalam hal ini. Nah, kebijakan karantina.
bagaimana seharusnya prosedur karantina. Karantina di sini ada dua, Bu. Di sini banyak yang mengatakan itu tidak setuju. Tapi ada yang mengatakan bisa terima dan dimaklumi. Sebetulnya yang permasalahannya adalah karantina itu aturannya adalah di dalam kamar, Bu. Mohon maaf, Bu, kalau 5 malam di dalam kamar, kalau saya bicara mengenai orang Eropa atau orang Amerika, mereka tuh di rumahnya nggak punya AC, Bu, biasanya. Nggak pakai AC. Sekarang kita hukum mereka 5 hari, 24 jam pakai AC, Bu. Itu keluar itu 1 hari sudah sakit, Bu. Karena saya punya pengalaman itu. Nah, kita sih berharap aturan ini bisa dirubah. Instead of stay in the room, jadi selain dia tinggal di kamar, bisa melakukan kegiatan di lingkungan hotel seperti itu. Jadi bisa berenang, bisa jemuran di pantai lah, begitu selama karantina. Jadi karantina hotel. Nah, ini harapan kami, Bu. Memang kita bisa mengerti aturan ini tidak bisa serta-merta kita ikut kayak Thailand nggak ada karantina, kita nggak ada karantina, nggak bisa kayak gitu. Kita juga punya aturan, tapi aturannya itu yang memang lebih nyaman lah untuk wisatawan itu sendiri. Di sini bagaimana seharusnya durasi karantina, Bu? Di sini banyak yang tidak tahu karena tadi mengacu pada pertanyaan yang sebelumnya, banyak yang tidak setuju mengenai karantina, tapi kita juga pilah-pilah, ada yang 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam, jadi variabel. Tapi memang yang paling banyak itu tidak tahu karena mereka tidak setuju dengan karantina itu sendiri. Bagaimana persepsi terhadap kebijakan pendampingan operator? Pendampingan operator ini maksudnya kita dapat pendampingan, karena begini, Bu, terus terang aja pada waktu awal kita membuat skema pembukaan Bali, Intoa ini salah satu yang dilibatkan, Bu, terutama dengan Kemenparekraf untuk mencari skemanya bagaimana, polanya itu bagaimana. Itu kita lakukan bulan Maret di Bali dengan Ibu Sesmen, dengan Deputi Pemasaran, dengan Ibu Nike juga. Kita bertiga dan Pak Ketua ada di situ, ada Kepala Dinas Pariwisata Bali juga. Kita bicara bagaimana skemanya, karena kita inginnya buka itu di 1 Juli tadinya, Bu. Pada waktu itu, tanggal 1 Juli, nah kita bikin usulan-usulan mengenai green zone dan lain-lain. Nah, namun sangat disayangkan kita dihantam dengan varian Delta di Juli Agustus sehingga itu dipospon. Memang dalam hal ini kita bisa melihat negara tetangga kita Thailand, Phuket melakukan hal sebetulnya hal yang kita sudah buat skemanya hampir sama, Bu, sebetulnya, Bu, gitu. Namun mereka buka duluan. Tapi it's okay, memang kita tidak bisa lari dari varian Delta tersebut. Demikian survei yang kami buat di tanggal 19 Oktober kemarin, mungkin bermanfaat. Jika Ibu perlu hasil survei ini kita bisa share juga, Bu. Untuk ya, Pak Menko. Kalau izin Pak, kalau bisa kami di-share juga ya Pak ya? Pasti Bu, nanti saya share, Bu. Terima kasih banyak sebenarnya. Demikian Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riki, Pak Sekjen kita. Sebelum saya buka acara untuk tanya jawab kepada seluruh anggota IINTOA, saya berikan kesempatan kepada Bu Hermin dan Pak Wawan untuk bertanya sesuatu mengenai apa yang dipresentasikan oleh Sekjen kita mengenai hasil survei tadi. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, kita mungkin berdiskusi, mungkin bisa juga berdebat mengenai apa yang dipresentasikan tadi. Silakan Bu Hermin atau Pak Wawan. Oh, Bu Hermin dulu atau saya dulu? Kita sama-sama aja, Pak. Baiklah. Ya. Kalau misalnya saya dulu. Gimana? Silakan Bu Hermin dulu. Bu Hermin dulu. Ya. Menko dulu. Jadi memang ini izin nih Pak, mungkin nanti untuk masalah keharusan PCR karantina ini kan sebetulnya kita juga harus melibatkan dari Kementerian Kesehatan, ya kan? Karena mereka yang menentukan kenapa harus 5 hari, lalu kenapa harus karantina, itu dari sisi medis itu sudah ada perhitungannya lah kenapa harus seperti ini gitu kan. Mungkin juga kalau kita mikir kita kok seperti paranoid ya gitu kan. Sementara negara lain itu
bebas. Nah, anak saya kebetulan juga kan anak saya itu sekolah di Jerman. Begitu dia pulang kemarin itu dia bebas-bebas aja sampai sana tidak perlu karantina kayak gitu kan. Jadi tapi begitu dia masuk ke sini kemarin dia ikut karantina yang 8 hari 7 malam itu gitu kan. Ya, oke lah kita ngikutin aja aturan yang ada di sini seperti itu kan. Dan itu memang kita selama ini memang kita mengkoordinasikan dengan stakeholder terkait untuk berapa lama karantina, lalu keharusan PCR dan semuanya ya termasuk asuransi segala itu kita berkoordinasi dengan termasuk e-visa itu berkoordinasi dengan semua stakeholder dan kita mencoba untuk merangkum di sini gitu kan. Dan ini tentunya masukan-masukan ini sangat bermanfaat tentunya ya. Di forum ini saya bersyukur sekali bisa ikut forum ini karena ternyata kadang-kadang kita butuh ya seperti ini. Kita terus terang kan kami bukan pelaku industri pariwisata. Jadi kami sangat membutuhkan masukan-masukan seperti ini untuk bisa kami evaluasi kira-kira supaya bisa lebih baik dan ini tentunya bisa memberikan kenyamanan para wisatawan untuk datang ke Indonesia karena termasuk asuransi nih. Saat ini saya lihat ada pertanyaan tentang asuransi. Asuransi adalah masalah trust, ya kan? Pak Menko juga bilang bahwa bebas aja milih asuransi. Dan itu memang ini efeknya bisa juga asuransi lokal konsorsium asuransi jaga wisata itu kan asuransi lokal. Ya kan kita juga berharap juga agar asuransi lokal ini juga bisa berkembang tentunya kan. Dalam hal ini mereka juga selama 5 bulan ini mereka juga intens dengan rumah sakit di Bali dengan Bali Tourism Board lalu dengan Bali Medical Tourism mereka mencoba untuk saling terintegrasi untuk bisa membuat wisatawan ini nyaman selama berada di Bali. Tapi memang sekali lagi kami bilang bahwa asuransi ini adalah masalah trust gitu kan. Apalagi sebelum mengajukan e-visa itu suka ditanya sudah punya asuransi atau belum seperti itu kan. Dan ini asuransinya harus yang mengcover COVID. Selain itu juga baru kemarin kami juga berdiskusi dengan imigrasi bisa juga dengan surat jaminan. Ya, surat jaminan orang mau datang ke Indonesia, kalau di sini ada yang menjamin, mereka tidak perlu asuransi. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita akomodir dan memang ini masih baru kemarin kami selesai rapat tentang asuransi dan ini kami mencoba mengakomodir hal-hal seperti itu. Kalau hanya dengan surat jaminan aja, ini juga tentunya kalau begitu mereka di Indonesia tiba-tiba mereka sakit, siapa yang mau nanggung seperti itu kan? Apalagi kalau misalnya mereka sakitnya cukup parah tentu dengan biaya yang sangat besar, kan belum tentu si penjamin ini sanggup untuk membiayai seperti itu. Makanya sebenarnya untuk memiliki asuransi ini wajib, cuma memang skemanya pada saat pengajuan e-visa, pada saat pre-flight sebelum mengajukan e-visa kan memang salah satunya harus punya asuransi atau ada jaminan bahwa ada orang yang menjamin pada saat dia di Indonesia. Dan terus terang Bapak Ibu ini masih kami bahas lebih lanjut karena memang ini belum final. Ya, mohon maaf, memang ini butuh proses ya, karena ternyata setelah dibuka Bali ini ternyata masih banyak hal-hal lain yang perlu kita akomodir seperti itu. Jadi ini saya sangat berterima kasih di forum ini ternyata membuka mata kita sebagai pengambil kebijakan bahwa ini perlu dikoordinasikan lagi supaya bisa mengakomodir apa kebutuhan bagi wisatawan supaya mau datang ke Indonesia. Seperti itu. Mungkin itu. Baik. Bisa Pak Wawan menambahkan, silakan. Terima kasih Bu Hermin. Silakan Pak Wawan lanjut. Baik, terima kasih Bu Hermin. Jadi tadi udah dijelaskan secara gamblang oleh Bu Hermin, rasanya cukup bisa menjelaskan begitu. Tapi memang apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Riki terkait dengan hasil survei di Intoa memang sangat menarik ya. Dan tentu saja juga sebenarnya itu hampir sama dengan keinginan wisatawan gitu, bahwa wisatawan itu inginnya tadi kalau bisa nggak karantina dan segala, pasti seperti itu. Nah, kemudian bagaimana pemerintah katakanlah kebijakan merespon itu, dan tentunya juga kita harus sangat berhati-hati begitu kan, karena ini dalam kondisi pandemi yang memang belum pernah dialami sebelumnya kan, sehingga secara kebijakan juga sangat dinamis begitu. Bayangkan misalnya juga mungkin disampaikan Bu Hermin untuk keimigrasian juga dinamikanya luar biasa kan begitu ya. Itu juga salah satu contoh gitu bagaimana respon pemerintah yang cukup cepat untuk bisa merespon sampai terakhir berujung bahwa
visa wisatawan juga kemudian diperbolehkan kan seperti itu ya. Nah, ini kan juga sebuah proses. Nah, kemudian ketika Bali sendiri juga kan ketika dibuka tentu saja kami misalnya dari Kemenparekraf kan butuh waktu juga kan Pak ya untuk bisa merancang atau katakanlah menghadirkan wisatawan ke Indonesia, karena tentu saja kan itu pertimbangannya adalah pertimbangan kesehatan yang sangat dinamis, sehingga ketika memutuskan tanggal 14 kan rasanya sih harusnya kita rancang sebelumnya, tapi kan kita nggak tahu ya Pak ya, nggak tahu bahwa kemudian 14 itu siap dibuka, karena kan itu juga sama sebuah uji coba di mana dilihat semua parameter kan ya Bu Hermin, apakah misalnya khawatirnya kan tanggal 14 kemarin kemudian COVID-nya naik kan kemudian ditutup lagi. Nah, bagaimana Bapak Ibu di Hintoa gitu kan kemudian yang sudah misalnya reserve itu kemudian katakanlah jadi gagal untuk bisa datang kembali kan seperti itu. Jadi ini proses pembelajaran dan buat kami juga ini menarik ya dari kondisi pandemi ini bagaimana sebuah kebijakan juga menjadi sangat responsif dan adaptif. Nah, harapan saya tentunya kerjasama dengan Hintoa ini Pak. Jadi saya melihat gitu bahwa kita juga perlu menyiapkan paket-paket wisata itu yang memang adaptif gitu kan, dan memang berbeda gitu ya dengan sebelum pandemi ini, mungkin menarik. Jadi tidak hanya sekedar barangkali ada PCR-nya begitu kan, ada misalnya karantina atau mungkin katakanlah karantina kesehatan, tapi mungkin apakah ada sesuatu yang tadi disiapkan yang memang secara khusus agar memang kondisi pandemi ini bisa para wisatawan itu bisa tetap berwisata dengan nyaman dan aman kan gitu ya. Ini yang mungkin salah satu masukan lah dari kami, dan mudah-mudahan itu juga ketika kami kumpulkan seperti kemarin misalnya dengan Bu Kiki, Bu Nia gitu kan. Nah, apakah ada paket atau kemasan baru gitu kan dari paket-paket wisata kita ya untuk menyambut lah kedatangan wisatawan yang barangkali akan hadir pada saat nanti mungkin pada saat tiba di Bali gitu. Jadi ini mungkin juga yang menarik ya, mungkin yang jadi kita bisa diskusikan, dan segala cara sudah kita coba, dan saya pikir dalam kondisi yang memang sangat volatil, sangat kompleks, sangat uncertainty, dan juga sangat ambiguity kayak begini gitu kan. Ini sebuah terobosan ya. Jadi kita juga sebenarnya menguji sistem, bagaimana sistem itu bekerja. Nah, kita coba ternyata misalnya di sana tidak ada karantina, coba kita diskusikan. Dan saya pikir juga mungkin tempat Bu Hermin, tempat kami juga sangat memperhatikan ya pendapat para epidemiolog begitu kan, karena nanti tentu saja ini akan menjadi salah satu cara kita untuk membangkitkan kepercayaan kepada negara kita dalam konteks pariwisata. Itu mungkin Pak Yongki, Pak Riki. Baik, terima kasih Pak Wawan. Sekedar tambahan informasi, sekitar bulan Maret dan April kami sudah diskusi banyak dengan pemerintah, dalam hal ini Kemenparekraf, mengenai asuransi. Pada saat itu muncul asuransi lokal yang bisa mengcover COVID, karena pada saat itu ada beberapa negara yang asuransinya tidak mengcover COVID. Mungkin karena sekarang sudah lebih umum di negara asal mereka asuransinya sudah mengcover COVID, maka asuransi yang 800.000 itu sudah tercover COVID itu hanya backup kalau mereka tidak punya. Itu kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi artinya saya ambil kesimpulan bahwa asuransi ini adalah pilihan. Tidak serta-merta calon wisatawan harus membeli asuransi yang di dalam negeri. Itu kira-kira gambaran mengenai asuransi. Itu hal yang cukup penting yang ditanyakan oleh teman-teman kita di chat room dan juga disampaikan kepada saya secara langsung. Sementara itu saya membuka forum untuk tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand di chat room-nya untuk kita berikan kesempatan bertanya. Sementara itu mungkin saya minta kepada Pak Paul, Pak Ketua kita, untuk menyampaikan hal-hal yang sebelumnya pernah kita bicarakan pada saat persiapan sebelum bulan Juli kemarin. Silakan Pak Paul. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Yongki, Ibu Hermin, dan Pak Wawan. Presentasi yang Ibu dan Bapak lakukan begitu menarik. Tetapi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, Pak. Hal yang pertama, ketika sebuah kebijakan dibuat dan diumumkan oleh seorang menteri koordinator, orang semua memandang ke sana.
apakah kebijakan itu bermanfaat untuk rakyat atau tidak. Pemikiran yang pertama tentu saja bahwa demi rakyat, demi keamanan negara, dan sebagainya. Tetapi kenyataannya bahwa semuanya ditolak. Mohon maaf, dengan segala hormat saya, kebijakan yang dilakukan kemarin itu betul-betul ditolak hampir 90% oleh wisatawan yang akan kami tangani. Menolak tidak mungkin akan datang. Maaf kalau saya katakan ini terlalu keras, tapi itu kenyataan. Dari hampir 2.000 email yang saya kirim, itu semua menyatakan no way, tidak akan berkunjung ke Indonesia if they have to go to quarantine. Why should we? Gitu loh. Mengapa saya ke Indonesia harus tinggal 5 malam di dalam hotel? Itu untuk saya beristirahat, untuk saya libur, bukan saya datang beristirahat. Koreksi Pak, di dalam kamar Pak, bukan dalam kamar, Pak. sorry, di dalam kamar. Terima kasih Pak Riki. Why should I stay in the room? Itu loh, maaf, Bu Hermin. Itu satu. Yang kedua, ketika negara lain, atau sebenarnya masih satu, ketika negara-negara lain, Thailand, Singapura, yang paling dekat aja. Tadi Ibu Hermin sendiri bercerita tentang Jerman, dan saya juga membaca Prancis, Polandia, dan beberapa negara lain tidak mengenakan karantin, kecuali begitu pulang diadakan 3 kali 24 jam kalau saya tidak salah, itu di PCR. Dia katakan saya ini sudah 2 kali dari Amerika, contoh dari Amerika sudah 2 kali divaksin, fully vaccinated. Begitu ya kalau saya mau keluar negeri di booster, berarti vaksin yang ketiga. Kenapa saya datang mesti karantina lagi? Oke, kalau di PCR silakan, karena memang mungkin dalam perjalanan dan sebagainya. Australia kemarin saya membaca ada surat dari duta besar kalau saya tidak salah mengirim surat ke Pak Presiden kita bahwa Australia akan buka pertanggal 1 November tanpa karantin. Apa artinya? Artinya pemerintah Australia mengharapkan rakyatnya yang akan masuk ke Indonesia, khususnya Bali, jangan dikarantina. Gitu loh. Jadi itu pertama. Yang kedua, Ibu tadi mengatakan bahwa ketika kebijakan dibuat tentu saja ada pihak-pihak yang dimintakan pendapat. Saya sebagai Ketua IINTOA mengharapkan tadinya bahwa kami paling tidak salah satu yang dimintakan pendapat. Negara-negara mana yang cocok untuk diundang, diberikan kesempatan pertama untuk masuk ke Indonesia. Ternyata tidak. Boleh dikatakan dari semua negara-negara yang disebut itu, beberapa oke, tapi beberapa tidak. Itu artinya, bagi kami sebagai pelaku, kan saya bekerja sama, Pak Sugeng Supriyanto bekerja sama dengan negara mana, tour operator dari negara mana, Pak Buce atau maaf Pak Ari Marneni, Pak Ngurah Susramo, itu masing-masing memegang pasar. Dia tahu persis bahwa mereka itulah yang akan datang ke Indonesia ketika border Indonesia dibuka. Tapi ketika negara yang tidak disebut, contoh saya sebut saja Belanda. Negara yang tidak disebut, negara orang Belanda itu tunggu banget. Saya mau masuk ke sana loh. Maaf kalau saya tidak tahu kalau sudah ditambah negara itu. Tapi ketika dia tidak disebut, dia katakan, kenapa? Saya cinta banget loh sama Indonesia, kalau itu pintunya dibuka saya datang. Walaupun kemudian ketika membaca ada karantina, dia mundur lagi 3 langkah. Nah, jadi seperti itu Ibu Hermin. Jadi terima kasih kalau sekarang Ibu sudah melihat, menyadari bahwa ternyata kami ini sebuah organisasi yang punya manfaat gitu loh. Dan manfaat bukan untuk diri kami, tapi juga untuk bangsa ini. Seperti tadi digambarkan bahwa kami ada yang berumur 94 tahun loh, yang sudah menjual negara ini ke mancanegara sebagai destinasi wisata. Belanda pada waktu Indonesia belum merdeka,
dia punya kepentingan, merasa berkepentingan membuka yang namanya Biro Perjalanan Wisata di Indonesia. Di Hindia Belanda. Indonesia belum lahir. Orang Belanda yang bodoh itu, kalau kita bilang orang Belanda bodoh, ternyata dia jauh lebih pintar dari kita, gitu loh. Dia sudah memikirkan pariwisata pada tahun 1928. Sudah buat travel bureau di Batavia. Kok kita hari ini lupa yang namanya Biro Perjalanan Wisata itu loh. Ini para pejabat juga nggak tahu, Biro Perjalanan travel agent katanya. Bukan, we are not travel agents. Kami adalah Biro Perjalanan Wisata, tour operator, bukan travel agents. Travel agents who are selling tickets, air tickets, hotel rooms. Kami tidak. Ini bangsa ini susah, sudah lupa semua itu. Nah, betul Ibu Hermin, maaf Pak Wawan, saya nggak marah loh. Suara saya memang keras sih. Suara saya sama dengan Ibu Christine Pakpahan itu keras kalau berbicara. Nah, yang ketiga, Pak Wawan, mohon bantuan ke depan. Kalau Departemen Pariwisata itu saya berjuang hampir 1 tahun, Pak, untuk tidak menyebut travel agents. Dari biasa dulu travel agent. Tapi maaf saudara-saudara saya yang anggota INTO aja masih menyebut dirinya travel agents. Lama-lama kita pecat semua itu orang-orang yang travel agents. Nah, Ibu, saya bersyukur bahwa Ibu datang sudah menyebut Biro Perjalanan Wisata, inbound tour operators. Inilah kami. Jadi kami jumlahnya baru sedikit, Bu, tidak sampai 7.000 sih. Tetapi kamilah yang betul-betul berjuang untuk memasukkan devisa bagi negara ini. Kami ini bukan, maaf, bukan travel agent. OTA, yes. Tapi apakah OTA itu mendatangkan devisa, saya tidak tahu. Karena kalau OTA-nya negara Indonesia punya, dia tidak menjual kepada turis. Dia menjual ke bangsa Indonesia sendiri. Tapi kalau yang menjual kamarnya ke turis dari luar negeri, itu namanya booking.com dan sebagainya. Itu uangnya lari pulang ke negaranya loh, Bu. Itu dia bayar itu 30-50% harganya lebih rendah daripada public stay atau harga yang dijual kepada kami-kami. Ini, jadi mohon saya dikoreksi, teman-teman yang punya hotel barangkali kasih tahu itu berapa. Dia bayar full atau dia bayar 30-50% harganya lebih rendah. Nah, silakan makan angin di situ. Jadi terima kasih banyak. Itu saja pendapat saya, Pak Yongki. Kami mempersiapkan dengan green zone dan sebagainya seperti sampai oleh Pak Diki tadi. Ternyata mubazir dan berbicara hampir 1 tahun mubazir. Tetapi mudah-mudahan dengan Ibu Hermin hadir di sini, Pak Wawan hadir di sini, bisa ada perubahan besok-besok, merubah kembali kebijakan itu atau memperbaiki memperbaiki bahasa Solo itu Pak Diki? To redesign gitu loh. Nah, jadi silahkan kami menunggu itu. Tapi kalau tetap bertahan, tetap bertahan dengan karantina yang diusulkan oleh Departemen Kesehatan, kita harus mengatakan Quo Vadis Pariwisata Indonesia. Silakan saudara-saudara BPB gulung tikar dan mari kita cari pekerjaan lain. Tidak usah lagi bertahan di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Paul, tanggapan, keluhan, dan penyampaian kepada pemerintah dalam hal ini kepada melalui Bu Hermin, melalui Pak Wawan. Saya melihat ada Pak Sugeng Supriyanto sudah raise hand. Silakan Pak Sugeng untuk menyampaikan. Pak Sugeng ini adalah salah satu pelaku senior dan beliau mainnya lebih khusus, lebih niche market, termasuk juga charter pesawat, yang mendatangkan wisatawannya dengan charter pesawat. Silakan Pak Sugeng. Terima kasih Pak Yongki, terima kasih Pak Ketua. Selamat sore Pak Wawan, Bu Hermin, dan senior-senior yang lainnya. Selamat sore ini dari Kota Batu Malang. Karena kemarin itu harapan 14 Oktober, rame-rame banyak bookingan, ternyata semua ditolak, seperti Pak Paul bilang. It will be impossible untuk datang di Bali, karantina selama 5 hari. Anyway, begini Pak,
Nah, pada waktu tanggal 14 Oktober itu ada pengumuman buka. Setelah ada pengumuman buka, ya sudah itu saja. Banyak dari partner itu yang nanya, official website-nya di mana? Bisa nggak kamu buka linknya? Itu kita tidak punya sampai sekarang. Nah, dulu kita refer ke indonesia.travel. Tapi begitu saya cari, tidak update. Satu. Yang kedua, partner kita itu selalu nanya, karena CHSE itu somehow dibuat atas rekomendasi dari UNWTO. Dan pada waktu itu, Mas Menteri yang sebelumnya yang involved pada waktu itu yang membuat CHSE ini. Nah, sayangnya CHSE ini masih berbahasa Indonesia, Pak. Jadi kalau kita mau forward ke kita punya partner yang di luar negeri, waduh, kita harus nerjemahin satu persatu. Nah, ini salah satu persiapan-persiapan yang belum matang bagi kita. Mohon nanti dibawa dan saya mengharap untuk diimprovisasi. Tadi Peduli Lindungi IHAK sudah, ternyata yang dua ini belum, makanya saya raise question. Nah, yang ketiga, Pak, ini yang agak miris. Jadi begini, Pak. Kita itu di pariwisata itu bisnis kita itu yaitu saingan kita seperti yang dibilang Bu Hermin tadi adalah negara antar negara. Jadi sekarang yang head to head itu kita Thailand. Nah, Thailand itu dengan seusaha yang sekeras-kerasnya untuk membuka bordernya di 1 November itu untuk mempermudah yang luar biasa. Sampai tidak ada karantin, sampai bisa sana kemari, PCR pun itu not mandatory sampai seperti itu. Nah, itu luar biasa. Nah, ini saya dapat cerita dari teman-teman yang di Thailand. Jadi tamu-tamu kita yang seharusnya ke Bali itu akhirnya melarikan ke Thailand. Nah, ini bisnis, Pak. Sekali lagi, dari situ pun kita sudah kalah. Yang paling impossible lagi, Pak, mohon ini nanti dibawa Ibu. Kita, Bu, Pak, tidak punya penerbangan sendiri yang akan jemput pulang. Thailand punya Thai, yang begitu dibuka 1 November, mereka langsung jemput buka penerbangan ke Los Angeles, San Francisco, ke New York, ke Milan, you name it, semua negara. Sedangkan kita menunggu siapa yang akan membawa. Satu. Yang kedua, kita harus berpikir, apakah mereka kalau dengan 5 hari karantin mereka akan mau? Saya yakin tidak. Karena apa? Pesawatnya akan kosong, Pak. Mereka nggak mau rugi. Kita sudah nyuruh orang lain untuk membawa penumpang ke Bali, ke Indonesia, dengan business opportunity yang nggak mungkin menguntungkan. Nah, ini yang ketiga ini yang miris, Pak. Yang istilahnya tadi Pak Paul bilang, I will not come with 5 karantin. Nah, oke, itu mungkin dari sekian lama banyak negara ada beberapa yang oke, regardless of what, I'm going to come. Nah, tapi siapa yang bawa? Kalau kita mengandalkan private jet, sekali lagi Pak, bisnis saya seperti yang bilang Pak Yongki, ada beberapa private jet sebelum karantin yang seperti ini, yang ribut seperti ini, dulu ada. Tapi sekarang udah Pak, udah nggak ada lagi. Dan ingat Pak, Bali is something special, tapi saat ini saingan-saingan di luar, di Maladewa buka, di Sri Lanka buka, di Thailand buka, they go there. Harapan saya Pak, agar kebijakan-kebijakan ini diupdate dengan segera. Sebelum mereka lupa nanti ingin balik ke sini lagi. Yang terakhir Pak, kita mau dibuka, gagal. Mau dibuka, gagal. Udah beberapa kali. Lama-kelamaan Pak, mereka nggak akan percaya sama kita lagi. Terakhir Pak, mohon maaf sekali. Mereka tidak percaya dengan asuransi di Indonesia. Ini terutama kita punya ini Pak. Kita punya tamu ya, karena mereka nggak mau ruwet, mereka hanya rely di International Travel Insurance. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat sore.
Baik, terima kasih Pak Sugeng. Tuh, saya udah deg-degan aja nih, takutnya 40 menit tadi itu. Baik, Thank you, Pak Diki. terima kasih. Mungkin Bu Hermin atau Pak Wawan yang akan menanggapi dari apa yang disampaikan Pak Sugeng, kebanyakan bilangnya Pak, mungkin ditujukan kepada Pak Wawan yang menjawab ya, atau memang terbiasa bicaranya seperti itu. Silakan, mungkin Bu Hermin atau Pak Wawan ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Paul dan Pak Sugeng. Sementara saya menunggu teman-teman lain untuk raise hand untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot seperti yang disampaikan oleh Pak Sugeng, oleh Pak Paul dan lain sebagainya. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi Bu Hermin mungkin udah sedikit menjelaskan, saya mencoba juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan tadi Pak Paul dan Pak Sugeng. Rasanya juga mengerucut ke satu, ini kan permasalahan masalah karantina kayaknya nih. Ya Bu Hermin ya, jadi ujungnya itu ke situ begitu kan, sehingga tadi ditarik kesimpulan misalnya menjadi tidak kompetitif dengan negara-negara seperti itu ya. Jadi kelihatannya kita sudah punya, mohon apa nanti dikoreksi kalau saya salah, tapi kelihatannya mengerucutnya ke situ ya. Jadi dari situ kemudian nanti bagaimana nih format kebijakan yang akan kita kita akan formulasikan kembali gitu kan, melihat masukan-masukan dari teman-teman dari Intoa seperti itu. Jadi mungkin ya Bu Erwin ya catatan buat kita mengenai. Nah, terkait dengan karantin memang tadi saya sampaikan juga Bu Hermin, memang ini kan menjadi ranahnya Kemenkes nih apa ya, yang tentu saja itu kan memang menjadi domain atau kewenangan Kemenkes, sehingga barangkali diskusi-diskusi mengenai karantina itu, ya kan tentu saja itu adalah sepenuhnya menjadi keputusan dari Kemenkes seperti itu. Nah, tapi kemudian kita bisa melihat di sini mencoba misalnya membuka ruang untuk diskusi ketika tadi indikator-indikator yang memang kita coba tetapkan itu mengalami perbaikan kan seperti itu. Tadi misalnya Pak Paulus bicara Belanda, dalam usulan tadi yang di slide saya Pak Paulus, kita juga mencoba mengusulkan kembali pasar-pasar yang mungkin potensial ya, yang selama itu mungkin dalam 19 negara itu tidak termasuk. Namun itu juga tentu saja kita bisa lihat misalnya Belanda misalnya positivity rate-nya itu memang masih di atas 5 kan seperti itu. Ini contoh saja gitu. Jadi ini terus kita buka, kita kemudian diskusikan, karena tentu saja kita sangat berharap nih ada sebuah perubahan yang barangkali tadi bisa yang diharapkan oleh teman-teman di Intoa, dan nanti tentu saja bisa direspon oleh kantornya Bu Hermin kah begitu sebagai koordinatornya begitu kan. Jadi keimigrasian barangkali sudah kemudian mungkin perhubungan sudah siap ya Bu Hermin. Tinggal barangkali yang Kemenkes yang terkait dengan karantina ini gimana? Apakah tadi bisa ada sebuah perubahan yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Nah, tentunya itu tadi saya sampaikan itu sangat tergantung dari perkembangan dari COVID, dan kemarin kan mungkin juga sudah disampaikan bahwa kita juga harus bersiap-siap misalnya apakah juga akan ada gelombang ketiga ya Bu Hermin. Misalnya di Desember itu juga harus kita antisipasikan seperti itu. Jadi pergerakannya jadi sangat cepat ya, dan mudah-mudahan sih perkembangannya ke depan kan kita bisa lihat dari tanggal 14 sampai sekarang tanggal 22 misalnya kan, ini kan sudah masuk ke hari ke-8 begitu ya. Nah, kita lihat seperti apa gitu kan. Nah, ini mungkin juga menjadi catatan, saya pikir kami sebenarnya melakukan rapat rutin mengenai evaluasi PPKM ya, Bu Hermin ya, setiap minggu gitu kan, untuk melihat sebenarnya perkembangan dari masing-masing wilayah, dan kami terus memantau dari sisi destinasi. Dan mungkin kalau barangkali Bali sudah sangat bisa levelnya sampai rendah sekali, mungkin level 1 atau bahkan yang vaksinasi sudah penuh, kemudian juga indikator-indikator lainnya mendukung gitu kan, mungkin saja itu menjadi sebuah keputusan atau kebijakan yang akan bisa diambil oleh pemerintah seperti itu. Tapi tentu saja nanti itu butuh proses, jadi mohon bersabar Bapak Ibu sekalian, ya kan kita akan lihat nih di tempatnya Bu Hermin yang selalu merilis kebijakan yang terkait dengan mobilitas pergerakan ya, terutama juga terkait dengan pelaku perjalanan luar negeri dan juga pariwisata. Mungkin seperti itu sih kalau dari saya Bu Hermin. Nah, terkait dengan tadi disampaikan juga oleh Pak Sugeng mengenai CHSE, kami memang lagi sedang proses Pak untuk bisa dibuat dalam bahasa Inggrisnya. Jadi mudah-mudahan juga bisa segera kita rilis begitu. Dan yang lain saya pikir
Nah, ini juga mungkin nanti catatan juga mengenai tidak percaya asuransi Indonesia, itu juga mungkin nanti menjadi masukan gitu ya. Jadi, oke, seperti itu dari saya. Silakan barangkali Bu Hermin kalau ada yang ingin ditambahkan. Ini semuanya dari Bu Hermin. Silakan Bu Hermin. Baik, terima kasih Pak Wawan. Mungkin Bu Hermin bisa menambahkan mengenai hal ini. Silakan Bu Hermin. Ya, terima kasih Pak Yongki. Memang tadi sebagian besar sudah ditanggapi oleh Pak Wawan. Tadi Pak Paul bilang bahwa anggota inbound itu sedikit, hanya 7.000. Wah, itu mah nggak sedikit Pak, itu banyak banget. Dan menurut kami ini tentunya mempunyai pengaruh yang sangat besar ya Pak, karena pendapat dari Intoa ini tentunya sangat bermanfaat bagi kami. Karena dengan apalagi Bapak sebagai pelaku industri pariwisata ini tentunya dengan survei yang sudah dilakukan ini sangat sangat membuat kami jadi terbuka lah. Ternyata memang di lapangan itu kondisinya seperti itu ya. Terus terang kami ini kan sebagai bukan pelaku industri ya, kami memang butuh masukan Pak. Ini terima kasih sekali lagi saya berkali-kali mengucapkan terima kasih karena ternyata Bu. memang tidak semudah itu ya Pak untuk membuat kebijakan, dan ini tentunya nanti akan kami catat Pak, kalau berkenan Pak, misalnya kalau ada notulennya Pak ya, boleh Pak kami di-share ya Pak ya, supaya kami bisa melaporkan juga ini ke pimpinan tentang kondisi yang ada di lapangan seperti apa. Izin Bapak, kalau Bapak berkenan, nanti ini kami bisa memberikan masukan juga Pak untuk di level yang lebih tinggi. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tambah Ibu? Silakan. Pak Yongki, boleh tambahkan bahwa 1 minggu sebelum pengumuman mau dibuka, itu 1 bulan sebelum pengumuman dibuka, kami juga membuat survei. Intoa melakukan survei untuk bertanya kepada anggota kami, berapa banyak sih wisatawan yang akan masuk ke Indonesia. Karena waktu itu kami mendapat berita ditantang oleh Menko Marves, mana wisatawannya mana? Apa betul ada wisatawan yang mau masuk ke Indonesia? Lalu waktu itu hasil daripada survei kami, Intoa, itu ada 20.000 wisatawan yang siap masuk mulai dari bulan November sampai Januari. Hasil survei itu diserahkan juga kepada Ibu Wamen Deparekraf. Ibu Deparekraf mempergunakan data itu. Lalu Gubernur Bali juga mempergunakan data yang sama. Sehingga gemparlah negara ini bahwa wisatawan ternyata 20.000. Nah, kalau begitu pengumuman Bali dibuka, ada 20.000 wisatawan yang akan mengalir gitu loh. Saya ditanya, betul begitu? Enggak. Betul ada 20.000, tapi begitu ada karantina 5 hari, wisatawan bilang no way. Maaf Pak Wawan, betul. Jadi kata mati pada pembukaan border ini adalah karantina itu, antara lain. Karantina is the key factor. Orang tanya ke siapa sih nggak mau Pak, mau datang. Ngapain tinggal dalam kamar? Itu loh Pak. Jadi jangankan 20.000, 1.000 barangkali juga nggak datang. 100 pun juga enggak gitu loh. Kecuali kalau kebelet. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Paul. Pak Yongki, Pak Moderator, tolong ini wartawan tanya Pak. Bu Mimi mungkin tuh. Ya, siap. Memang Intoa itu kayaknya Mbak Mimi tuh senyawa ya. Baru saya pikirkan sebelum waktu ini berakhir, saya ingin minta tolong Bu Mimi untuk wartawan yang selalu setia bersama Intoa, wartawan dari TTG, kemudian juga ada Mbak Dwi, wartawan. Untuk itu mungkin sebelum kita masuk ke item yang lain, silakan Bu Mimi untuk menyampaikan pertanyaan yang sedikit kritis kepada kami, kepada Intoa, juga kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenko Marves dan Kemen Parekraf. Silakan Bu Mimi. Selamat sore semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Tapi kalau boleh sore ini
bagaimana kalau Mbak Dwi aja yang bertanya duluan? Kayaknya saya udah terlalu langganan. Itu dulu deh. Nanti kalau masih ada waktu boleh lah. Ya, inilah perasaan orang Jawa. Silakan Mbak Dwi, bisniswisata.co.id. Selamat sore semuanya. Iya, selamat sore. Bapak dan Ibu pembicara, saya tidak bertanya ya, karena tidak akan mendapat jawaban juga, karena tidak sudah just sisi. Kan tidak memegang pengambil kebijakan, Pak. Ini kan kuncinya ada di yang pemegang kebijakan. Kuncinya ada di situ. Kita rasanya sudah lelah berputar-putar berbicara tentang overlapping aturan-aturan itu yang tidak membantu wisatawan masuk maupun usaha yang di Indonesia, bisnis kita gitu. Jadi saya tinggal menunggu aja nih sekarang keputusan dari pemerintah saja deh, siapa yang pegang kuncinya ini untuk bisa mengkoordinir semua persoalan-persoalan itu menjadi satu jawaban yang pasti buat pasar maupun buat industri yang akan melayani mereka. Begitu saja, karena kalau kita membandingkan dengan negara-negara lain tidak selesai-selesai. Begitu Bapak, Ibu, terima kasih. Baik. Tapi kenapa Mbak Dewi bilang begini? Nggak bilang, kenapa sih kita tidak belajar dari Thailand gitu loh? Kok tidak Indonesia, Pak? Atau dari Australia yang segera buka? Iya. Capek menoleh kiri kanan, Pak. Karena keputusannya kan ada cuma di satu tangan. Untuk bisa mengkoordinir. Memang salah satu kelemahan kita di Indonesia adalah koordinasi itu hanya masih di wacana saja. Implementasinya masih amburadul. Sengkarutnya masih banyak. Begitu Bapak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Mungkin yang dimaksud dengan Mbak Dwi, salah satu contoh yang paling simpel adalah saya bantu domestik, penerbangan domestik, sebentar katanya boleh PCR, sebentar katanya nggak boleh harus antigen dan lain sebagainya. Itu adalah satu peraturan yang kadang-kadang tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Kenapa tidak dibuat satu policy, misalkan dengan kondisi kriteria seperti ini harus antigen, dengan kondisi seperti itu harus swab dan lain sebagainya. Seperti juga beberapa tahun lalu pada saat kita bicara, itu sempat terucap, kalau Bali itu hanya 45 per hari, itu boleh dibuka. Nah, patokan-patokan seperti itulah yang kayaknya tidak dimiliki oleh pemegang keputusan. Mungkin Pak Indra Fajar ingin menyampaikan, Danau Toba sudah dibuka, domestik pun nggak mau datang. Yang ada adalah wisatawan lokal karena harus PCR dan mungkin silakan Pak Indra. Ya, selamat sore Ibu Hermin, selamat sore Bapak Wawan, selamat sore mohon maaf, para senior-senior. Pak Indra, ya. Mohon maaf sebentar aja. Ini Bu Hermin mesti join ke meeting yang selanjutnya. Ya. Kalau boleh Bu Hermin satu pertanyaan aja dari Pak Indra ya Bu. Ya, boleh. Silakan. Boleh, silakan. Kalau menurut hemat saya, PCR dan karantina itu tidak lebih dari business making. Kenapa saya bilang business making? Karena ketentuannya tumpang tindih. Nah, orang di karantina seharusnya orang yang sakit. Kenapa orang tidak sakit harus dikarantina? Kedua, yang merasa saya heran, orang yang di PCR negatif dan diwajibkan karantina tidak boleh makan dari makanan luar. Berarti makanan luar beracun. Kalau makanan luar beracun, kenapa boleh dijual di publik, di umum yang lain? Yang nggak dikarantina boleh makan. Itu kan nggak masuk akal. Kedua, yang sangat signifikan, harga hotel karantina sangat mahal. Dan dari insider, memang saya nggak bisa buktikan ya,
maaf cakap, maaf lagi sekali lagi, seperti kita tercium ada bau kentut, tapi susah membuktikan siapa yang kentut. Nah, menurut para hotel di sini, mendapatkan izin sebagai hotel karantina, selain ribet, dia punya administrasi, terlebih-lebih izinnya sangat mahal. Kalau kita di bisnis travel ini, istilahnya ada feedback. Nah, jadi ujung-ujung saya mengatakan PCR sama karantina ini hanya business making. Yang paling lucu dari Indonesia, sesama dari Medan lah ya. Kalau dari Medan dulunya ke Bali bisa antigen, sudah diizinkan. Tetapi dari Kuala Namu tidak diizinkan antigen, nah, harus PCR swab. Kenapa? Ya karena lebih mahal. Dulu kenapa swab bisa gitu mahal, sekarang bisa begitu murah? Selisihnya begitu jauh. Pasti ada proteksi kepada investor yang menanamkan modalnya di alat kesehatan tersebut, alkes. Kalau dari Jakarta, katanya sekarang ke Bali pun semua harus PCR, swab. Kalau kita naik bus umum yang jumlah perjalanannya jauh lebih lama dan manusianya juga sempit, sebelah menyebelah, kenapa bisa antigen? Jadi naik pesawat 2 jam itu risiko tertular lebih besar daripada naik bus dan kereta api yang mendesak-desak hanya antigen. Nah, itu saja dulu pertanyaan saya sebelum Ibu Hermin meninggalkan forum. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. Mungkin mau ditanggapi oleh Bu Hermin atau Pak Wawan? Ya. Atau hanya menjadi catatan? Silakan. Ya, ini sebetulnya menjadi catatan karena apa, Pak? Karena sebetulnya masalah PCR ini pun, Pak. Tadi pagi Kadipar Bali pun teks ke saya. Ini sebetulnya gimana sih? Nah, kami sendiri juga terus terang ya, ini ada kebijakan baru, ini terus terang kami tidak ikut terlibat dalam hal ini karena kami tidak diajak untuk berkoordinasi. Kami juga mohon maaf Pak, ini kalau memang ada masalah seperti itu mungkin akan, ya mohon maaf sekali lagi, ini memang menjadi masukan kami karena kami sendiri juga masih bingung kenapa kok ke Bali kemarin antigen kok sekarang harus PCR, karena saya sudah beberapa kali ke Bali itu cukup dengan antigen dan itu menurut saya sangat meringankan buat kita tentunya kan. Tidak dan hasilnya juga cepat. Tapi kok ternyata tiba-tiba ada aturan PCR ini pun dari Bali sendiri juga bingung, Pak. Mereka juga bingung ini kalau dibilang bisnis as usual atau apapun, ya terus terang mohon maaf ini di luar kapasitas kami untuk menjawab seperti itu. Dan masalah hotel karantina itu memang diakui memang ini mahal, Pak. Dan ini untuk penetapannya pun itu juga ada di Kemenkes, ya. Daftar-daftar hotel itu dari mereka yang dengan yang menetapkan, terus terang juga ini bukan kapasitas kami untuk menjawab sekali lagi. Terima kasih, Pak. Saya ingin menambahkan sedikit aja sebagai contoh. Saya mempunyai teman yang dari tamat SMA pindah ke Amerika, sekolah apoteker, sekarang sudah menetap permanen situ sama juga seorang dokter. Dulunya mereka itu membantu pasien dengan ivermectin, walaupun dilarang secara resmi di Indonesia, kan? Tapi pasien dia pakai ivermectin itu sembuh. Nah, berapa bulan yang lalu ivermectin itu dilarang dan mereka sudah tahu kenapa akan muncul yang namanya Pfizer-Mectin. Komponennya tidak jauh berbeda. Kenapa? Yang memiliki adalah mafia obat raksasa dengan permainan dengan WHO. Jadi ivermectin itu dianggap haram, Pfizer-Mectin itu dianggap halal. Jadi ujung-ujungnya bisnis. Nah, ini yang saya khawatirkan di Indonesia juga begitu. Baik. Itulah tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman semua. Saat sekarang 2 menit menjelang pukul 5 sore. Biasanya memang kita sampai dengan jam 5, 2 jam acara kita. Mungkin sebelum meninggalkan arena ini, Bu Hermin, Pak Wawan ingin menyampaikan sesuatu untuk kita, bagaimana kita bekerja sama, koordinasi, dan lain sebagainya sebelum acara ini ditutup oleh Pak Ketua, Pak Paul. Silakan Bu Hermin dulu. Terima kasih Pak Moderator. Jadi kami berterima kasih atas masukan-masukan Bapak Ibu pada rapat sore hari ini, karena ini membuka wawasan kami, menambah masukan kepada kami sebagai pengambil kebijakan, dan kami juga tahu bahwa memang masih sangat banyak ketidaksempurnaan dalam kami
melakukan membuat keputusan atau melakukan koordinasi, dan ini ya tentu masukan ini sangat berharga. Dan jika berkenan ini dari catatan atau resume dari lebih lanjut. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Silakan, Bu Hermin. Pak Wawan, silakan. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama ucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf nih apabila tidak memuaskan dalam diskusi ini. Tapi intinya begini, karena tentu saja kalau Kemenparekraf pasti dengan saya pikir dengan Bapak Ibu sekalian ya, karena memang pariwisata terus harus berkembang karena juga nanti kan itu menjadi sebuah penghasil devisa bagi negara. Namun ada hal yang memang jauh-jauh lebih penting yaitu masalah kesehatan dan masalah jiwa, sehingga itu kemudian dikompromikan seperti apa. Nah ini belum mungkin Bu Hermin juga masih menggodok formulasinya seperti apa untuk men-trade off-kan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan kesehatan, begitu juga pariwisata. Jadi tantangan seperti itu, dan juga saya sudah merasakan juga Pak Indra di karantina seperti itu dengan tadi biaya yang juga mungkin cukup mahal begitu ya, dengan hanya di kamar. Jadi saya juga merasakan, dan saya juga sebagai warga negara walaupun juga PNS juga harus mengikuti kebijakan itu kan. Jadi juga merasakan, dan tentunya bagi para pelaku perjalanan atau calon wisatawan, betul barangkali disampaikan bahwa rasanya karantina ini menjadi key point lah ya, atau katakanlah kata-kata kunci ya, yang tentu saja mungkin ini harus kita sampaikan ya Bu Hermin, mengenai masukan-masukan dari teman-teman itu. Jadi terima kasih atas masukannya, dan tentu saja kita berharap bahwa ke depan mudah-mudahan akan ada perbaikan lagi ya dari sisi kebijakan dan juga dari sisi pelandaian kasus COVID-nya ya, dan mudah-mudahan bisa terkendali sehingga pariwisata juga akan kembali tumbuh. Itu aja barangkali Pak Paul, Pak Indra, Pak Yongki. Terima kasih Pak Wawan. Baik, terima kasih Pak Wawan. Bu Hermin, terima kasih juga. Sebelum ditutup oleh Pak Paul, kami sampaikan bahwa acara IINTOA ini terbuka, tidak ada sesuatu yang dirahasiakan. Jadi hasil wawancara, hasil diskusi kita ini akan naik ke YouTube. Nanti akan kita tayangkan di YouTube IINTOA. Silakan Pak Ketua untuk menutup pertemuan kita sambil mengucapkan terima kasih, dan terima kasih kepada Bu Hermin dan Pak Wawan. Baik, terima kasih Ibu Hermin, terima kasih Pak Wawan. Seperti janji saya, bahwa telinga Pak Wawan dan Ibu Hermin mungkin akan rasa panas. Tadi senyum-senyum saya lihat, tapi senyum-senyum ada juga, ya gimana kok masuk di ruangan ini kok diserang terus sih? Sebetulnya bukan Bapak dan Ibu yang membuat kebijakan, tetapi karena Bapak dan Ibu ada di dekat dapur sini, dapur IINTOA, maka Ibu dan Bapak lah yang kena. Andai kan hari ini yang hadir di sini Bapak Luhut, kami akan berbicara yang sama. Mungkin suara kami jauh lebih keras lagi, karena kami tahu Pak Luhut punya suara keras. Jadi begitu Ibu. Ya, jadi kami ini berbicara apa saja untuk membela perut kami, itu yang pertama. Dan yang kedua, perut keluarga kami. Yang ketiga, perut ratusan ribu manusia pariwisata yang ada di belakang kami. Negara barangkali yang terakhir, devisa bagi negara yang 2018 itu masuk 270 triliun. Itu datanya ada Bu di BPS. Dari devisa negara termasuk dari 270 itu termasuk upaya yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Wisata anggota IINTOA. Jadi itu. Jadi terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan suara kami disampaikan kepada Bapak Menteri. Begitu juga Pak Wawan disampaikan kepada Ibu Deputi, dan dari Ibu Deputi akan menyampaikan juga kepada Pak Menteri bahwa kami masih tetap menagih janji bahwa kami ingin pariwisata kembali normal seperti biasa yang menurut selera wisatawan, bukan selera kami. Selera wisatawan yang wajar, yang wisatawan yang sama yang masuk ke Singapura, wisata yang sama masuk ke Thailand, wisata yang sama masuk ke Australia, ke Polandia, ke Jerman, dan seterusnya. Mereka itulah punya keinginan yang sama, kalau masuk ke Indonesia sama juga seperti ada sana. Itu baru disebut nyaman dan aman.
Jadi bukan nyaman menurut pejabat, Pak. Jadi saya kira terima kasih banyak dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menutup pertemuan ini. Terima kasih. Om. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Hermin. Ibu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Bu Hermin, kami wartawan. siap diundang Bu kalau ada Terima kasih. industri asosiasi mau diundang. Ya. Kami siap Bu untuk hadir Bu. Untuk Baik Pak, sambut. terima kasih Pak. Ya. Siap-siap. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih. Baik, terima Ya. kasih. Mohon Terima kasih, pamit, Pak Wawan. Bapak sekalian. Bu Hermin. Ya. Terima kasih Pak Mari Wawan. Pak, Bapak mari juga. Pak. Bu Hermin. Sehat semuanya. Mari Ibu Terima kasih. Hermin, mari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.